Dan bagaimana situasi terkini setelah bentrokan di Sorong, Papua Barat? Sudah bergabung bersama kami rekan Chandri Suripati di sana. Selamat sore Chandri, bagaimana saat ini kondisi terkini pasca bentrok di sana? Selamat sore Basi dan pemirsa, dapat kami laporkan kondisi terakhir hingga Selasa sore ini. Situasi di lokasi kejadian tepatnya di Jalan Sungai Maruni kilometer 10, Kota Sorong berangsur kondusif. Aktivitas warga berjalan seperti biasa, namun aparat keamanan terus disiagakan di lokasi tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam artian ditakutkan akan terjadi serangan balasan. Demikian, David. Baik, Chandri, apakah sudah diketahui penyebab dari bentrokan ini? Baik, Davi, hingga saat ini aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif pasti dari penyebab kejadian yang menyebabkan 18 orang, di mana 17 orang merupakan karyawan tempat hiburan malam Double O dan satu pemuda dari kelompok masyarakat meninggal dunia. Namun dari keterangan kepolisian Polres Sorong Kota, dalam hal ini Kapolres Sorong Kota, AKBP Arinyoto Setiawan, mengatakan bahwa penyebab awal dipicu adanya permasalahan kesalahpahaman yang terjadi pada hari Sabtu atau malam Minggu kemarin, yang menyebabkan kejadian itu terus berlanjut hingga terjadi bentrokan antar kedua kubu tersebut. Baik, Chandri, sekali lagi kami ingin mengkonfirmasi berapa jumlah korban akibat bentrokan semalam. Apakah ada penambahan? Baik, David, dalam kejadian ini, tadi baru saja kami mendapatkan konfirmasi terkait kepastian jumlah korban yang meninggal dalam insiden ini, di mana Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Ernagogo Sihombing, langsung mendatangi lokasi dan menyatakan bahwa korban dalam kejadian ini berjumlah total adalah 18 orang, dengan rincian di mana 17 orang merupakan karyawan dan sejumlah tamu, dan satu orang merupakan korban dari kelompok masyarakat yang diserang oleh dalam pertikaian semalam, David. Baik, Chandri, apakah semalam ketika kejadian berlangsung memang tempat karaoke tersebut masih beroperasi? Baik, David, informasi yang kami dapatkan semalam memang ada beberapa security atau penjaga keamanan di lokasi tersebut yang berada di dalam lokasi tempat hiburan malam yang rencananya akan dibuka untuk melayani para tamu. Namun tiba-tiba datang atau sekelompok pemuda untuk melakukan serangan. Dan disitulah terjadi bentrokan antara kedua kubu. David. Baik, seluruh korban sudah dievakuasi di mana, Chandri? Apakah sudah ada sebagian yang diambil oleh pihak keluarga? Baik, David, untuk korban dari pemuda atau kelompok masyarakat yang meninggal akibat dianiaya oleh kelompok penyerang, siang tadi telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dan bagi 17 orang korban yang meninggal akibat terjebak di dalam gedung tempat hiburan malam tersebut dibakar oleh massa, hingga saat ini masih disemayamkan atau ditaruh di kamar jenazah Rumah Sakit Selebi Solo Kota Sorong. Baik, Chandri Suripati, terima kasih atas laporan Anda. Tentu kita nantikan terus update informasinya dari sana. Terima kasih, Chandri sudah melaporkan langsung dari Sorong, Papua Barat. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Polisi tetapkan 5 tersangka dalam kasus pengeroyokan lansia hingga tewas di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Motif tersangka tega menganiaya korban lantaran terprovokasi dengan teriakan maling. Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur meringkus 5 pelaku pengeroyokan lansia berusia 89 tahun
yang tewas karena dihakimi massa dan dituduh maling di kawasan Jalan Pulau Kambing, Cakung, Jakarta Timur, Minggu dini hari lalu. Dari 14 saksi yang diperiksa, penyidik menetapkan 5 tersangka pengeroyokan terhadap korban dengan tangan kosong dan juga melakukan pengerusakan terhadap mobil yang dikendarai korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ed Zulpan menyatakan para pelaku menganiaya korban murni karena terprovokasi usai korban diteriaki sebagai maling mobil. Para pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan hingga menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara hasil pemeriksaan kita seperti itu ya, dan dugaan serta pengakuan para tersangka demikian. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi bahwa penyidik tidak berhenti sampai di sini untuk menangani kasus ini. Artinya kita akan kembangkan terus lebih dalam lagi terkait dengan beberapa orang yang terlihat di video tersebut, ya khususnya pada TKP akhir terjadinya pengerusakan dan pengeroyokan yang memperlihatkan berapa orang ada di situ. Ya, kita sudah memiliki datanya. Sementara itu, jenazah korban Wiyanto Halim dikremasi di Rumah Duka Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Wiyanto Halim dikeroyok hingga tewas karena dituduh sebagai maling, padahal sedang mengendarai mobil sendiri Minggu dini hari yang lalu. Keluarga meminta keadilan agar kasus diusut tuntas. Inilah video amatir ketika mobil yang dikendarai Wiyanto Halim berusia 89 tahun dikejar sekelompok pemotor di daerah Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Saat mengejar, perekam video berteriak dan menarasikan bahwa pengendara mobil adalah maling. Di antara pemotor, terdapat mobil patroli juga ikut mengejar mobil. Pada akhirnya, mobil berhasil dihentikan massa lalu dihancurkan, sementara pengendara dikeroyok hingga tewas. Belakangan, polisi menyatakan pengendara yang tewas bukanlah pencuri seperti yang dituduhkan para pengejarnya. Kematian korban menjadi pukulan bagi keluarganya. Mereka meminta kepolisian mengusut tuntas kasus ini dan menangkap aktor utamanya. Kita minta keadilan. Kalau udah meninggal gitu, kita dapat apa gitu loh? Bagaimana cara mengusut tuntas ini? Saya minta dengan para wartawan, kira-kira bisa bantu saya untuk memblow up ini sampai ke pemerintah, bisa bantu saya untuk mengusut semuanya. Karena biasanya papa cuma pergi sebentar ke satu tempat pulang, atau enggak biasanya pergi beli apa pulang gitu loh, nggak sampai yang gini malam. Nggak pernah keluar malam sebelumnya? Nggak pernah keluar. Selain itu, keluarga juga menduga peristiwa pengejaran dan pengeroyokan tidak terjadi secara spontan. Mereka menilai ada orang yang sengaja memprovokasi dan menggiring mobil yang dikendarai korban mengarah ke jalan yang dikehendaki. Masyarakat adat Dayak menggelar aksi damai dengan ritual potong babi dan ayam sebagai bentuk caman terhadap pernyataan Edi Mulyadi. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.